Halo, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Dea. Saya dari Medikan Tapani. Dan sore hari ini kita akan live Instagram lagi, yang mana kita akan membicarakan tentang stimulasi tepat dan red flags untuk perkembangan anak. Tepatnya anak di usia 12 sampai 24 bulan bersama Dr. Ahmad Rafli SPA. Nah, kita di Instagram live sekarang itu akan kerjasama dengan Klinik Anakku BSD gitu. Jadi Medikan Tapani berkolaborasi dengan Klinik Anakku BSD. Klinik Anakku BSD itu tepatnya ada di Bumi Serpong Damai di Jakarta, Tangerang, Tangsel lebih tepatnya. Dan Klinik Anakku BSD itu adalah klinik tumbuh kembang anak yang mana menjadi solusi terpadu di tumbuh kembang anak. Yang dilayani di Klinik Anakku BSD itu ada dokter spesialis anak, konsulen, neurolog, terus dokter gigi anak, ada psikologi anak, ada terapis juga. Contohnya ada terapis wicara, terapis okupasi, gitu. Ada behavior terapis juga untuk anak berkebutuhan khusus. Di Klinik Anakku BSD juga melayani konsultasi, screening, tumbuh kembang, imunisasi, dan terapi dengan standar pelayanan yang tinggi serta mengikuti protokol kesehatan. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton IG Live ini ada di daerah Jakarta atau lagi berkunjung ke Jakarta terus udah gitu belum bisa pulang ke daerahnya, kalau misalnya memang ada anak-anaknya yang mau dikonsultasikan, silahkan ke Klinik Anakku BSD. Sambil nunggu Dokter Rafli, saya akan menyapa teman-teman yang udah join nih. Ada Balkis, ada Teh Martiana, ada Kiskila. Kiskila kebetulan adalah anak saya yang selalu menonton IG live saya. Terima kasih Uni sudah mensupport umanya. Lalu ada Mbak Nia Nurfianti, ada Fitri, ada Eli Nur Hasanah, ada Niken, ada Entik Yayu, ada Trinur Saharifa juga. Halo semuanya. Semoga IG Live sore hari ini bermanfaat ya. Sebelum saya ini karena kayaknya Dokter Raflinya belum join, jadi saya coba ini dulu menyapa beliau. Sebentar ya, mudah-mudahan segera join. Jadi IG Live hari ini itu berhubungan juga dengan IG Live sebelumnya yang kita ngobrol bersama Bu Dewi gitu. Halo Dok. Mudah-mudahan segera join. Halo Dok. Ya, boleh join? Kasih. Ya, sorry. IG Live sore hari ini itu masih berhubungan sama IG Live yang sebelumnya. Jadi kita menuju ke hari Sabtu dan Minggu. Medikan Tapani akan berkolaborasi dengan Klinik Anakku BSD. Itu akan ada Webinarnya itu akan membicarakan tentang tumbuh kembang anak
gitu. Jadi di hari Sabtu itu akan ada stimulasi tepat dan refleks mengenai perkembangan anak, dan di hari Minggu itu ada stimulasi tentang permainan yang kecerdasan anak seperti itu. Halo Trinur Sarifah, oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sebentar, ini Dokter Raflinya. Sebentar. Halo dok. Ya, udah di Medika Antapani dok. Iya. Iya, ada di Medika Antapani. Sebentar. Kebetulan Dokter Raflinya agak kesulitan untuk join. Sebentar ya, kita tunggu. Harap bersabar ya pemirsa. Iya. Oke, sebentar. Dokter Rafli sudah join. Oke, aku request join dulu ya. Sambil nunggu Dokter Rafli, mungkin aku akan membacakan dulu profilnya Dokter Rafli. Halo dok, selamat sore. Halo, sore. Iya, aku dari tadi sudah menunggu dokter gak masuk. Oke, dok, apa namanya tadi aku baru nerangin tentang klinik anakku BSD dan Medika Antapani. Medika Antapani itu punya moto solusi kesehatan keluarga Anda. Jadi makanya yang datang ke klinik Medika Antapani itu bermacam-macam. Karena kita punya dokter spesialisnya juga alhamdulillah udah lengkap, dan kita juga ada klinik Pratama gitu di Medika Antapani. Jadi kalau misalnya pantengin terus IG-nya Medika Antapani juga, karena ada informasi-informasi seputar kesehatan di situ. Juga jangan lupa klinik anakku juga di join ya, di follow. Follow, jangan lupa. Iya, klinik anakku BSD follow buat ke perkembangan anak tentunya ya dok ya. Betul. Oke. Sebelum aku bertanya-tanya nih ke dokter, aku mau ngasih profil singkat tentang Dokter Rafli ya, boleh ya? Boleh. Oke, jadi Dokter Rafli ini dokter spesialis anak yang saat ini dokter itu termasuk anggota di unit kerja koordinasi neurologi Ikatan Dokter Anak Indonesia ya dok ya? Betul. Nah, Dokter Rafli ini lulus sebagai dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2010. Kemudian menyelesaikan studinya sebagai dokter spesialis anak di UI juga ya dok ya? Kedokteran UI juga ya? Tahun berapa dok? 2017. 2017. Udah 3 tahun. Terus udah gitu ada spesialis ngambil spesialis lagi di bagian neurologi ya? Betul. Oke. Nah, dokter praktek di mana nih saat ini? Saat ini prakteknya saya satu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ya. Terus yang kedua daerah Depok nih, daerah Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kalau tetap cinta alma mater ya dok. Cinta alma mater. Kalau mau tahu punya rumah sakit juga ya Depok, namanya Rumah Sakit Universitas Indonesia. Terus yang ketiga adalah Rumah Sakit Hermina Depok. Jadi cukup 3 aja mengakuinya. Cukup 3 aja. Kalau enggak nanti pusing ya dok, banyak tempat prakteknya. Oke, apa namanya? Jadi nanti kita akan ngomonginnya tentang stimulasi perkembangan atau refleks perkembangan pertumbuhan anak ya dok ya, di usia 12 sampai 24 bulan. Nah, apa namanya, aku mau tanya nih, kan banyak orang yang nggak tahu nih dok, apa sih bedanya perkembangan dan pertumbuhan? Oke. Jadi, moms and dad harus tahu dulu ya. Pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan pada anak itu yang paling baik adalah 2 tahun pertama. Yaitu adalah 1000 hari pertama. Nah, itu tuh yang kadang-kadang suka lupa moms and dad. Kadang-kadang kok tiba-tiba usianya sudah 3 tahun kok
nggak anak saya nggak tumbuh atau nggak berkembang. Nah, pertumbuhan itu adalah fisiknya anak, yaitu adalah tinggi badannya, berat badannya, kemudian lingkar kepala bertambah. Tapi itu harus ditunjang dengan perkembangannya yang sesuai dengan tahapan. Ada tahapan-tahapan perkembangan yang harus dilewati oleh anak itu. Nah, perkembangan itu adalah mengenai fungsi-fungsi dari anak itu sendiri. Kita tahu 1 tahun, 2 tahun pertama perkembangan otak. Nanti saya tunjukkan pada hari Sabtu. 2 tahun pertama itu perkembangan otak seperti apa sih otak anak berkembang 2 tahun pertama. Dari situlah, dari mulai motorik halus, motorik kasar, terus kemudian bahasanya. Ini pasti yang bahasa sih yang paling banyak sih, pasti akan jadi masalah. Terus kemudian adalah personal sosial, artinya interaksi dengan lingkungan. Nah, itulah perbedaan. Kalau tumbuh artinya fisiknya makin tumbuh, makin tinggi, makin tambah berat badannya. Perkembangannya artinya fungsi-fungsinya, terutama fungsi otak dan juga fungsi dari integrasi dari perkembangan anak itu sendiri. Jadi, Moms and Dad, kalau misalnya Moms and Dad bilang, anak saya beratnya nggak naik-naik, tapi jangan lupa perkembangan juga harus diperhatikan. Ya? Karena itu sebenarnya berkesinambungan ya dok, jadi si perkembangan dan pertumbuhan itu sebenarnya barengan harusnya ya? Betul, jadi pada saat nanti anak-anak Moms and Dad kita periksa nih dokter anak nih, jadi nanti tolong minta ke dokter anaknya. Pertama, selain diplot di kurva pertumbuhan itu wajib ya. Terus yang kedua ada dilihat perkembangannya sejauh mana. Ada perkembangan yang harus wah ini udah nggak bisa nih usia segini nih, harusnya kita harus hati-hati nih, namanya red flag. Nah itu nanti yang kita akan jelaskan pada hari Sabtu secara gamblang dan juga secara lengkap. Ya. Oke, siap. Ini baru sneak peek aja nih, ya kan? Sneak peek. By the way, dari yang udah pada join, kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan ke Dokter Rafli, boleh banget loh. Nanti kita kalau ada sempat waktunya kita jawab ya dok ya. Betul, di kolom question. Oke. So jadi sebenarnya kalau pertumbuhan itu lebih ke kayak yang terukur lah kalau kita bilangnya ya. Kalau orang awam bilangnya terukur gitu kan. Berat badan, lingkar kepala, biasanya kan diceknya itu ya dok ya. Tinggi. Sementara kalau nah iya kadang-kadang dilewatin emang tuh. Padahal itu krusial ya dok ya. Padahal itu krusial ya. Periksa tanda yang paling gampang melihat pertumbuhan otaknya baik atau tidak pada anak dan lingkar itu harus diukur tiap bulan di tahun pertama. Ya. Jadi memang kalau ke dokter anak itu kalau perawatnya lupa ngukur lingkar kepala, kita minta nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa. Itu udah bukan hak untuk orang tua untuk minta. Moms and Dad punya hak. Oke. So, jadi kalau yang tadi pertumbuhan itu adalah yang bisa diukur, sementara kalau perkembangan itu yang ada di dalamnya, istilahnya innernya ya. Innernya betul. Oke. Soul ya. Iya benar. Oke. Nah, terus kan ini lagi kalau kemarin kita ngobrol sama Bu Dewi sebagai psikolog ngomongin tentang stimulasi. Stimulasi itu apa gitu kan? Kalau kata Bu Dewi, stimulasi itu adalah rangsangan gitu. Tapi menurut Dokter Rafli, kenapa sih penting kita menstimulasi si kecil? Jadi gini, dari 2 tahun, jadi sedikit nih ya, saya kasih gambaran yang nanti hari Sabtu ini akan saya jelaskan perkembangan otak. Dari 2 tahun pertama itu adalah otak membentuk sinap-sinap, artinya ada membentuk hubungan-hubungan untuk membantu perkembangan anak. Dari sinilah perlunya stimulasi. Jadi biar itu nanti hubungannya makin banyak, otaknya makin banyak sekali hubungan saraf-sarafnya, biar nanti perkembangannya baik, diperlukan stimulasi. Makanya dulu kita pernah dengar itu istilah asah, asih, asuh. Ya. Iya. Orang lama pasti tahu tuh itu. Asah asih asuh. Anda pasti tahu. Nah, itu penting memang. Kenapa? Karena zaman sekarang ibu-ibu tuh begini, suka ninggalin ke babysitter. Terus kemudian nanti biar aman dikasih gadget, dipantau sih ya dari CCTV. Saya tahu kadang-kadang suka ada CCTV. Jadi udah anaknya lagi ngapain. Nah, tapi itu sebenarnya kurang baik. Kenapa? Karena stimulasi itu harus 2 arah. Jadi anak diajak bermain sesuai dengan tahapan usia. Terus kemudian nanti kita lihat deh, nanti videonya hari Sabtu itu saya lihat gambaran, ada video anak yang sangat baik perkembangannya dari usia 12 sampai 24 bulan.
Pasti Hmm. moms and dad mau seperti itu. Dan nanti juga kita akan bahas sedikit untuk stimulasi ini adalah apa sih yang bisa dilakukan di rumah dan juga apa yang harus diperhatikan, kapan anak harus dilihat, wah dia nggak bisa nih, kenapa ya harus tanda-tanda yang harus ke dokter, ada yang kita jelaskan. Contohnya, misalnya nanti kita akan juga bahas ini apa peran gadget kapan harus diberikan. Terus yang kedua, Hmm. gimana sih nanti hari Sabtu kita akan bahas memantau perkembangan anak secara mudah di masa pandemi. Itu nanti ya. Nah, oke. By the way, ini kita kan menuju ke webinar yang hari Sabtu ya, Dok ya. Jadi kita akan ada Medika Antapani dan Klinik Anakku seperti tadi di awal aku bilang. Kalau yang belum join, makanya ini aku ulang lagi. Kami berkolaborasi untuk mengadakan webinar yang tentang ngomonginnya tuh tentang stimulasi dan red flags perkembangan anak. Jadi bukan pertumbuhan ya, perkembangan anak dari segi neurologi ataupun dari segi psikologinya. Jadi di-combine jadi satu, itu di 2 hari, di hari Sabtu dan hari Minggu, di tanggal 31 dan tanggal 1 ya, Dok ya. Betul. Jadi libur-libur bermanfaat ya. Jadi ya. Libur-libur berfaedah kalau kita bilangnya ya, Dok ya. Nah, apa namanya kalau misalnya kita mau lihat lagi kan saat ini memang boleh dibilangnya generasinya generasi yang instan ya, Dok ya, gitu. Kita nggak bisa memungkiri kalau gadget itu juga adalah jadi satu bagian gitu dari semua kehidupan manusia saat ini. Bisa generasi instan ataupun generasi micin gitu kan sekarang kita bilangnya. Nah, jadi nanti di hari Sabtu dokter akan membahas kapan sih anak sebaiknya diberikan gadget gitu ya. Ya, karena itu sangat pengaruh terutama perkembangan bahasa. Banyak sekali yang ke klinik kita atau ke rumah sakit anaknya nggak bisa bicara, tapi saya lihat lagi nunggu kita dipanggil oleh dokternya, anaknya dikasih gadget, masya Allah. Jadi itu satu hal yang harus diperhatikan. Ada waktu-waktu khusus boleh, tapi ada usianya dan juga ada beberapa tips-tips yang membuat anak tidak ketergantungan gadget seperti itu. Oke. Dan itu sebenarnya kalau pemberian gadget itu berarti berpengaruh juga ke syaraf-syaraf otaknya ya, Dok ya? Betul. Jadi itu adalah nanti kita bahas pengaruh gadget, stimulasinya kenapa satu arah saja dan itu tidak baik, dan memang harus 2 arah untuk stimulasi untuk anak. Oke. Moms and dad mulai sekarang nanti boleh bertanya pada hari Sabtu, waktu kita cukup panjang di situ, dan nanti mungkin di sana kita akan jelaskan kapan waktu yang terbaik pemberian gadget, dan memang awal pada saat sudah ketergantungan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kebiasaan untuk memakai gadget seperti itu, karena sangat mempengaruhi, terutama mengenai bahasa anak. Jadi nanti anaknya nggak bisa ngomong atau belum bisa bicara. Misalnya pada 1 tahun harus sudah bisa mama, papa, tapi karena ada gadget dia cuma bisa bicaranya misalnya hanya nah itu hati-hati. Takutnya memang situ ada keterlambatan di bicara seperti itu ya. Oke. Nah, ini berhubungan juga nih, berarti kan paling enggak kita mesti tahu ya, menurut dokter nih kapan sih tanda-tanda kalau misalnya memang anak kita itu mesti dibawa ke dokter untuk konsultasi. Jadi red flags-nya tuh kayak gimana sih? Boleh nggak, Dok, kasih 1-2 contoh gitu di setiap usia ya? Usia ya. Jadi begini, kalau misalnya, jadi moms and dad sebenarnya tidak masalah kontrol, misalnya mau ke dokter umum atau ke puskesmas atau ke dokter anak, tapi harus tahu tiap bulan anak harus dilihat tumbuh kembangnya. Selain berat badan, tinggi badan, perkembangannya harus dilihat. Misalnya pada usia 12 bulan dia masih belum bisa menunjuk apa yang dia inginkan, itu harus hati-hati. Itu berarti ada satu hal keterlambatan yang harus kita evaluasi. Terus yang kedua, misalnya pada usia 18 bulan misalnya dia belum bisa bicara kata-kata sederhana, 1 atau 2 kata, dan pada saat usia 2 tahun anak ibu belum bisa misalnya mencoret-coret, itu satu hal yang atau belum bisa naik turun tangga secara pelan-pelan atau belum bisa berjalan, itu harus salah satu tanda refleks perkembangan yang harus diwanti-wanti. Kenapa? Karena biasa dengan pengasuh nih, saya tahu nih banyak ibu-ibu yang kerja, tapi sekarang lagi pandemi, tolong perhatikan, lihat nih perkembangan anaknya minimal 1 kali
ke dokter anak untuk dinilai. Karena kalau misalnya masih di bawah 2 tahun, kesempatan untuk perbaikannya masih cukup besar, otaknya masih berkembang anak. Tapi kalau misalnya sudah di atas 2 tahun, sebenarnya otak tuh berkembang sampai usia 3 tahun ya, cuma sudah melambat kecepatannya. Itu nanti memerlukan terapi-terapi atau stimulasi yang lebih lama, biasanya seperti itu. Jadi, Mom and Dad harus melakukan stimulasi yang benar, waktunya benar, dan nanti kita akan bahas hari Sabtu. Lihat, ada beberapa video yang akan saya tunjukkan di sana. Wah, segitu anak yang perkembangannya baik. Dan kapan harus merasa, aduh, ini kata dokter Rafli, harus ke dokter nih. Berarti ada tanda 1 atau 2, seperti yang tadi saya sebut. Ya. Oke. Jadi memang paling enggak kita kenal dulu sama anak kita ya, Dok ya. Dan Betul. cara istilahnya cara kita bukan mendidik ya, tapi bagaimana kita berkomunikasinya sama dia juga gitu. Di rumah itu environment-nya seperti apa ya, Dok ya? Itu juga berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Ada nanti kita bahas peran bilingual. Emaknya bahasa Korea, bapaknya bahasa Inggris, neneknya bahasa Jawa, itu juga pengaruh. Jadi nanti ada satu hal yang kita akan bahas. Nah, itu juga sempat terjadi tuh, Dok, sama keluarga saya. Kebetulan saya punya keponakan, jadi kakak ipar saya itu menikah dengan bukan orang Indonesia gitu. Nah, sementara kakak ipar saya juga dia sangat kental bahasa daerahnya. Jadi dia waktu itu tinggal kebetulan di Singapura gitu, dan dia lahir di sana. Jadi dia tuh di rumah aja dia punya kurang lebih 5 bahasa. Wah, Jadi dia diajarkan bahasa Indonesia, dia diajarkan bahasa Inggris, dia diajarkan bahasa Sri Lanka karena ayahnya orang Sri Lanka. Terus udah gitu kebetulan di rumahnya ibunya ada saudaranya diajarkan pakai bahasa Minang. Bahasa Minang lagi. Padahal. Bahasa daerah, bahasa Minang. Terus yang terakhir adalah karena ayahnya juga lama di Prancis, dia diajarkan bahasa Prancis juga gitu loh. Jadinya mungkin ada kebingungan itu kali ya, Dok ya, atau bagaimana? Karena dia jadi sampai umur berapa tahun tuh dia belum bisa berbicara akhirnya. Betul. Karena anak harus ada namanya, nanti kita akan bahas namanya mother tongue. Mother language, bahasa ibu yang harus satu yang dia pegang mulai usia perkembangan otak. Sebenarnya tidak masalah, nanti kita bahas untuk kenapa boleh gak sih 2 bahasa Inggris, boleh saja, tapi nanti ada syaratnya seperti apa. Apakah memang kan ada suatu kondisi misalnya orang tuanya harus bicara bahasa Inggris, emang salah satunya misalnya orang tuanya bapaknya orang luar yang belum fasih bahasa Indonesia, atau ibunya memang kerja di luar yang sehari-hari ada bahasa Inggris. Itu nanti ada satu kondisi memang bisa 2 bahasa, tapi ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi ada seperti misalnya nanti anaknya sebenarnya bahasa aslinya apa. Kalau misalnya bahasa Inggris, harus bahasa Inggris yang fasih. Jadi benar. Jadi bukan sekata-kata doang, buat keren-keren doang di depan orang. Bahkan bahasa Inggris nggak boleh. Ya kan anak-anak bahasa Inggris pun bahasa Inggris yang benar ya, Dok ya, bukan bahasa Inggris yang slengan gitu. Nah, betul. Oke. Oke, by the way teman-teman, kalau misalnya ada Moms and Dad ataupun siapapun yang mau bertanya, udah yang punya anak ataupun yang belum punya anak, kalau mau bertanya langsung ke Dokter Rafli boleh banget, ditunggu. Tinggal sebutkan aja. Kalau misalnya yang punya anak sih boleh disebutkan nama anaknya dan data singkat tentang anaknya, juga umur anak, supaya nanti diagnosanya Dokter Rafli juga tepat ya. Baik. Gitu. Ya. Jadi nanti soal dari yang apa nanti kita sampaikan, Moms and Dad cek deh anaknya seperti apa. Karena kenapa? Karena mumpung masih di bawah 24 bulan, bagi yang usianya masih di bawah 2 tahun, masih banyak kesempatan untuk memperbaikinya. Biasanya kita akan secara simultan tuh melihat gizi anaknya, apa kurang zat besi, terus yang pertama, karena perkembangan otak juga dipengaruhi zat besi. Terus yang kedua, pola makannya benar atau tidak, stimulasinya benar atau tidak, sehari-hari bagaimana, itu kita akan nilai seperti. Oke. Nah, ini juga ada yang menarik. Ada yang menarik nih, Dok.
sekarang ini kan lagi in banget untuk ngecek vitamin D. Betul. Nah, Ya. apa namanya? Apa sih yang ini yang hal yang worst-nya kalau misalnya memang dia kurang vitamin D pada anak Jadi ya? vitamin D itu saat ini lagi ini ya, lagi in ya, karena masalah memang masalah Lagi COVID in ini ya. banget. Jadi Yes, COVID bener. ini, jadi seharusnya vitamin D ini jadi benar-benar benar-benar ini mencuat lah gitu ya. Jadi memang kalau dari dokter anak Indonesia itu memang dari dokter Aman sebagai ketua dokter anak Indonesia sebenarnya untuk Aman Pulungan ya, juga Dok? ya dokter Aman sama dokter Prof Ardiono tuh harus ada suplementasi vitamin D pada anak. Pertama memang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang, yang kedua daya tahan tubuh, yang ketiga memang itu diperlukan untuk perkembangan anak juga. Dan jangan lupa kalau dapat vitamin D dengan dosisnya itu minimal adalah 400 international unit, ada tuh dosisnya. Itu nanti harus juga dijemur anaknya sekitar jam 9, jam 10 siang. Lagi sekitar 19 sampai 30 menit is okay gitu. Jadi saat ini memang rekomendasi yang sudah resmi adalah yang zat besi yang usia 6 bulan. Karena kenapa? Karena sudah diketahui zat besi itu tidak akan cukup pada anak usia di atas 6 bulan walaupun dari makanan sampai usia nanti setelah itu vitamin D sebenarnya boleh dikasih suplementasi seperti itu. Jadi dua inilah yang moms and dad harus tanya ke dokter anaknya nanti pada saat kontrol. Dok, anak saya perlu diberikan zat besi gak, Dok? Karena kenapa? Pertama untuk pertumbuhan otaknya, karena kan zat besi diperlukan untuk si saraf itu supaya bisa membuat jaringan-jaringan yang lebih luas. Yang kedua adalah ya untuk makannya, karena zat besi diperlukan di lidah untuk merasakan makanan pada anak-anak. Nah, kadang-kadang suka makan anaknya, terus kemudian ternyata kurang zat besi. Kita harus hati-hati seperti itu. Oh gitu. Oke. Jadi, nah, apa namanya? Kebetulan kan di Bandung nih kan sekarang lagi hujan terus ya, Dok ya. Jadi buat nyari matahari tuh sulit. Nah, itu penggantinya apa ya, Dok? Nggak ada yang namanya dikasih lampu-lampu. Nah, iya. Anak tuh bukan telur ayam, jadi lampu-lampu sorot. Kalau itu nggak perlu, jadi yang penting adalah sebenarnya ya udah kalau misalnya emang lagi mendung, it's okay, yang penting terpapar sinar matahari. Jadi walaupun tidak optimal, hanya mendung saja, ya, sekitar jam 9, jam 10 pagi, ya biarkanlah dia terpapar sinar matahari seperti itu. Terus kemudian ya jangan dipaksakan kalau misalnya memang itu, jangan beli lampu-lampu tertentu, tidak ada pengaruhnya karena berbeda sinar UV-nya untuk kesehatan anak itu berbeda. Ya. Oke. Nah, oke, ini belum ada yang bertanya nih, Dok. Jadinya aku terus nih yang nanya. Ayo lo, boleh bertanya. Nah, aku juga agak curious nih, Dok, tentang anak alergi. Okay. Karena kita nggak tahu dari mana penyebabnya, ya kan, Dok? Tapi anak-anak yang dilahirkan di tahun 2000-an ini kayaknya pada punya alergi semua gitu kan. Betul. Nah, itu ke perkembangan otaknya atau perkembangan syaraf-syarafnya ada ini nggak, Dok? Ada berbeda nggak? Oke. Untuk anak-anak alergi. Oke. Kalau untuk alergi, pada anak itu ada namanya allergic march. Prof. Zakiuddin pernah mengatakan bahwa seorang anak apabila punya bakat alergi akan bisa mengalami namanya allergic march. Artinya adalah gejala alergi itu mulai dari usia pada saat lahir sampai nanti dewasa. Yang pertama itu biasanya itu kalau ada orang tuanya alergi, misalnya salah satunya biasanya bisa diturunkan ke anaknya, walaupun itu tidak semua anak seperti itu, tapi hati-hati. Kalau misalnya anaknya ada bakat alergi, seperti misalnya usia-usia bayi di bawah usia setahun, kok kulitnya sering merah-merah ya, pipinya merah, kalau makan tertentu. Terus kemudian nanti berkembang lagi ke saluran cerna tuh biasanya, dan kayak diare, terus kemudian alergi susu. Nanti berkembang lagi ke saluran nafas selanjutnya, yaitulah yang namanya kesannya itu yang paling banyak adalah asma. Nah itu sebenarnya bisa dicegah atau bisa antisipasi. Nah, maka dari itu, kalau misalnya ada riwayat alergi dengan gejala-gejalanya seperti itu harus ketemu kita tuh, kita pastikan. Kadang-kadang gini, napas grok-grok aja dibilang alergi.
Ya kan, napas anak saya usia sebulan gorok-gorok dok. Nah, alergi atau tidak? Bisa tidak, bisa iya. Karena kenapa? Karena gorok-gorok itu sebenarnya normal. Saluran napas bayi itu masih berkembang. Jadi sehingga lendir yang di sini masih belum optimal untuk pembersihannya. Jadi untuk berhubungan dengan pertumbuhan ya pasti akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa? Karena kalau misalnya anak alergi, penyerapan di saluran cernanya juga kurang optimal. Prof. Zakyudin pernah mengatakan seperti itu dan memang terbukti bahwa sangat rentan untuk mengalami gizi yang kurang. Dan dengan gizi yang kurang, perkembangan anak juga tidak akan optimal seperti itu, ya. Oh gitu. Jadi memang berpengaruh ya dok ya sebenarnya. Jadi itu mengantisipasinya bisa dengan kita, kan anak alergi itu kan kita nggak tahu ya dok, apalagi anak yang masih ASI sama orang tuanya gitu. Ya. Kita kan masih belum tahu ini anak alergi apa ya gitu. Apalagi perjalanannya tuh kayaknya panjang banget untuk menentukan dia alergi apa sehingga pengobatannya tepat gitu dok. Betul. Jadi nanti biasa kalau anak alergi ada yang takutnya yang paling sering apa? Anak kan alergi susu sapi, alergi kacang, alergi susu sapi dan turunannya dan lain-lain itu. Biasanya lihat dulu. Biasanya nanti ada namanya eliminasi dan provokasi. Misalnya takutnya kalau dari susu sapi nih, ya ibunya berarti nanti misalnya pipinya merah-merah setelah ibunya memberikan ASI, hati-hati. Ibunya juga harus misalnya puasa produk-produk susu sapi dan juga turunannya. Nah, kita lihat nanti dalam jangka waktu tertentu, kalau sudah dieliminasi atau dikurangi, kalau memang respon perbaikan alerginya, berarti memang ke arah alergi susu sapi. Nah, itu ada teknik-tekniknya atau dengan cara-caranya, dan memang alergi itu multifaktorial, bukan dari genetik saja, bisa dari lingkungan. Sekarang kan juga banyak sekali kita tidak tahu dari selama kehamilannya seperti apa, dan juga untuk penanganannya juga tidak hanya obat, harus benar-benar dicari penyebab alerginya apa. Terus yang kedua adalah kalau alergi kulit juga harus dijaga kelembapan kulit yang baik. Kalau alergi napas harus dicari. Biasanya nih paling sering adalah asap rokok, hati-hati. Banyak banget ya anaknya gerok, terus kemudian mau nyusu, ternyata bapaknya ngerokok di rumah. Nggak ngerokok dok, di luar ngerokoknya. Nah, ngerokok di luar. Ingat, yang menempel di baju, di rambut 4 kali lebih berbahaya untuk menyebabkan gangguan saluran napas pada bayi. Itu yang harus diantisipasi. Ya. Nah, ini lucu nih, ini menarik nih dok. Ini menggelitik saya soalnya. Kalau misalnya ayahnya merokok, walaupun merokoknya di luar atau di lingkungan terbuka, dan dia masih punya bayi, gitu, apa sih yang perlu dilakukan? Sementara mungkin ibunya udah capek banget ngingetin untuk jangan ngerokok dong, gitu. Ini untuk para dads nih ya, aduh. Nah, para dads, please. Ya. Mamanya udah capek di rumah, terus tambah lagi harus begadang ya, karena anaknya memang lagi rewel atau lagi memang minta proses perkembangan. Pertama, kalau merokok, ya itu harus jauh ya, di lebih dari kira-kira 5 meter, itu kan jauh sekali dari rumah, dan memang harus pada saat datang. Kenapa sih harus pada orang pulang kerja itu harus mandi dulu, kemudian harus ganti baju untuk ketemu anak? Itu untuk mengurangi polusi yang menempel pada saat dia kerja, dan rokoknya itu juga yang menempel pada badan itu dibuang gitu. Jadi nggak kena kontak kepada anak, itu sangat penting ya. Jadi karena kenapa? Karena memang penelitiannya itu lebih bahaya yang menempel di baju dan juga menempel di rambut. Kadang-kadang suka alasan rokoknya jauh kok dok di luar, anak tapi pas datang masih bawa rokok. Pernah ngerasa gak kalau abis rokok rumah itu baunya berbeda? Itu dia menempel di dalam rumah seperti itu. Iya. Baik sirkulasi. Apalagi ngerokoknya di kamar mandi kali ya dok ya, lebih bahaya lagi. Iya betul, lebih bahaya benar. Apalagi di kamar mandi. Anak kan pasti kan akan mandi ya di situ ya. Gitu. Iya bener. Jadi please dads ya yang masih pada ngerokok, tolong sayangi anak Anda. Nggak usah kalau misalnya nggak mempan sama istri-istrinya, paling nggak inget masa depan anaknya. Iya benar. Makanya kalau kontrol, anak-anak kontrol, saya bilang mana bapaknya? Bapaknya bawa rokok, aduh udah deh. Kita ceramahin. Dan memang insya Allah sih mengerti dan terbukti membaik setelah kontrol selanjutnya. Oh berkurang dok rokoknya, anaknya juga nggak sering batuk pilek,
Terus apalagi yang anak-anak dengan kelainan. Kita kalau di neurologi itu banyak anak-anak dengan kelainan seperti palsi cerebral atau yang ada gangguan-gangguan saraf otak, itu sangat penting sekali untuk supaya kita mencegah faktor-faktor yang bisa dicegah deh untuk memperburuk kondisi anak tersebut, ya. Oke. Aduh, menarik banget ini bahasannya. Banyak banget ilmu yang aku dapet dari Dokter Rafli, apalagi nanti 2 jam ya dok ya waktunya di webinar kita. Jadi kita akan ada webinar ya dok ya di hari Sabtu. Buat yang baru join, kita akan ada webinar di hari Sabtu, itu di tanggal 31 Oktober, di jam 4 sore sampai jam 6 sore, akan bersama Dr. Rafli. Kita akan kupas tuntas tentang simulasi red flags perkembangan pada anak usia yang tadi belum kejawab, ya. Nanti akan terjawab di webinar itu, makanya ayo ikutan webinarnya. Gak mahal, ya dok. Investasinya cuma 125.000 aja buat 2 sesi. Gitu. Nanti bisa hubungin DM ke Medika Antapani atau bisa di WhatsApp ke 0819 95064147. Atau bisa juga daftar WA-nya di 0821 2550 2695. Jadi kita bakalan ketemu langsung sama dokter, ngobrol langsung, mau nanya apa aja bakalan dijawab di situ ya dok, karena waktunya panjang. Panjang banget waktunya. Panjang banget waktunya. Bahkan ada video-video segala tuh, teasernya ada video. Ya, ada video yang bisa nanti dilihat anak saya sesuai gak ya dok kayak gini. Waduh, gimana nanti kita bicarakan di sana ya. Oke. So jadi tadi Dokter Rafli bilang tentang red flags itu paling enggak kita bisa mengetahui anak itu perkembangannya dan pertumbuhannya itu mesti sinkron ya dok ya. Terus udah gitu perkembangan anak usia 24 bulan ke bawah itu masih bisa diantisipasi dibandingin 24 bulan ke atas, itu lebih sulit ya dok ya? Betul, karena 1000 hari pertama itu, betul. Ya. Oke, terus udah gitu, jadi perkembangan otak anak itu terbentuk itu mulai kapan sih dok? Mulai dari anak itu di dalam kandungan, jadi makanya dari itu 1000 hari pertama dihitung pada saat anak mulai dalam kandungan sampai 2 tahun yang pertama. Jadi itu harus benar-benar deh gizi ibunya, jadi kemudian faktor stres ibunya, kemudian penyakit waktu ibunya hamil harus diperhatikan. Karena pertumbuhan otak itu memang sangat, walaupun pada saat dia lahir tapi sangat dipengaruhi oleh kondisi pada saat ibunya hamil seperti itu. Nanti 2 tahun itu kita lihat tingkat kepalanya itu yang paling mudah untuk melihat anak saya berkembang dengan kepala otaknya berkembang dengan normal atau tidak ya. Oke, jadi jangan lupa tiap ke dokter anak nih buat para moms, jangan lupa minta ukur lingkar kepala. Itu penting sekali ternyata saudara-saudara. Oke, sama yang tadi ya dok ya, sebenarnya dari ibu hamil ya, apa kita bisa mengantisipasinya? Betul sekali. Faktor asupan. Oke. Nah, para dads, ini adalah tipsnya supaya ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu-ibu yang sedang mendampingi anak-anaknya tumbuh kembang. Ini adalah faktor dads-nya nih kayaknya ya dok ya. Iya, betul. Faktor dads untuk memenuhi rasa bahagia ibu-ibu. Jadi ibu-ibu bukan cuma belanja ya dok ya, bahagia. Tapi anak tumbuh kembang anak yang yang optimal juga itu membuat bahagia orang tua pastinya. Betul banget. Ya, setuju. Oke. Ada lagi nggak dok nih? Apalagi nih tips-tipsnya? Itu dari dokter. Yang penting adalah pemantauan, terus kemudian mengenali red flags dari anak, terus yang ketiga adalah stimulasi dini. Nanti mungkin saya hari Sabtu akan membahas seperti poin-poin pentingnya nanti yang hari Minggu tuh yang akan dibahas mengenai bagaimana sih penerapan stimulasi yang benar pada anak ya, terutama di rumah ya. Iya.
di rumah. Apalagi masa pandemik ini kan nggak bisa kemana-mana ya dok ya. Iya, betul. Kayak orang tua harus benar-benar muter otak berkreatif, jangan sampai dikasih gadget. Iya, betul. Quality time, betul. Ah, Ya, oke. iya, karena kan masa pandemik ini pastinya 24 jam bersama anak sih sebenarnya, mau yang bekerja ataupun yang tidak. Itu very challenging moment. Iya. Ya, apalagi yang sekolah ya. Jadi, kadang-kadang kan stres Mm-mm. sama pekerjaan apa yang udah usia-usia sekolah, jangan stres. Ini adalah suatu waktu di saat di mana anak ditemani untuk proses yang namanya belajar mengajar. Kadang-kadang stres dengan bagaimana anak nggak bisa mengikuti pelajaran, itu jalanin Mm-mm. aja. Kenapa? Karena itu memang ada tahapannya seperti itu, ya. Jadi ini adalah Oke. satu waktu yang sangat berharga menurut saya. Jadi diambil sisi positifnya seperti itu. Ya kita lihat hikmahnya adalah kita jadi lebih mengenal anak sebenarnya ya dok ya. Ya, Oke, betul. oke, oke. Ya, oke. So, jadi apa namanya sesinya kayaknya menarik banget. Sekali lagi aku udah minta untuk join ke webinarnya. Jangan lupa akan ketemu lagi sama aku dan akan ketemu sama Dokter Rafli dan akan ketemu juga Ya, sama Ibu Dewi yang sebelumnya kita sudah IG live sama Ibu Dewi gitu. Jadi memang ya, ini berkesinambungan, apa, so excited mengenai tumbuh kembang anak ini, kayaknya nggak berhenti berhenti ya dok ya. Tiap betul. tahun tuh kayaknya berubah terus, apa, karena generasi juga berubah terus gitu kan. Betul. Oke. Hmm. Ya. Ada pertanyaan nih dok, Hmm. sebentar. Ada pertanyaan dari Balkis. Dok, kalau Hmm. anak tertinggal dalam perkembangannya, apakah ibu perlu khawatir berlebih atau memang anak belum siap dalam melakukan hal tersebut? Oke, jadi gini, kenapa dalam perkembangan anak itu adalah rentang. Misalnya perkembangan anak 0 sampai 3 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan, 12 bulan sampai 2 tahun. Kenapa seperti itu? Karena di situ ada waktu untuk mengejar. Jadi ada waktu untuk mengejar apabila memang misalnya di usia 12 bulan dia belum bisa menunjuk. Nah, itu harus kita lihat. Pertama adalah apakah hanya itu saja yang anak ibu tidak bisa? Kita harus melihat dari 4 ranah perkembangan anak. Motorik Hmm. kasarnya, motorik halusnya misalnya apakah sudah bisa memegang benda-benda yang kecil. Terus yang ketiga adalah personal sosial, kontak matanya dengan orang lain atau dengan kalau dipanggil menyahut atau tidak. Terus yang keempat bahasa, udah sampai bisa mama, papa atau belum. Itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau ada salah satu yang terlambat, itu berarti harus diintervensi segera. Dan intervensinya itu Oke. stimulasi di rumah, walaupun nanti ke dokter anak nih, udah tahu misalnya terlambat bicara gitu ya, maksudnya dalam bicara Hmm. misalnya karena kurang stimulasi. Nanti kita akan ajarkan yang harus orang rumah lakukan secara kontinu dan juga secara terus-terusan biar nanti nggak balik lagi, misalnya biar nanti anaknya tidak terlambat lagi perkembangan gitu. Jadi ibunya boleh khawatir tapi nggak usah berlebihan. Jadi sudah tahu nanti bertanya kemana. Jadi harus ke dokter anak dulu ya, ke dokter anak dulu karena kita yang Hmm. akan menilai. Misalnya kalau di puskesmas nggak ada, ya udah ke dokter ke puskesmas atau posyandu minta dilakukan screening PKPSP, yaitu adalah screening pertama kali untuk pertumbuhan anak. Nanti mereka Hmm. akan menilai kapan harus dirujuk, kapan yang bisa dilakukan intervensi di fasilitas Vaskes yang pertama seperti itu. Tapi rata-rata sih memang kalau hanya stimulasi, insya Allah sih dengan pemberian terapi yang baik, kemudian dengan cara yang benar, insya Allah akan bisa dikejar. Ya, terima kasih Oke. pertanyaannya Ibu Bilkis. Ya, terima kasih dokter sudah menjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan menjawab kegelisahannya gitu. Jadi emang awalnya itu langsung dibawa ke dokter anak dulu untuk didiagnosa dan di screening ya dok ya.
kalaupun misalnya nggak keburu atau takut, kan ada juga ibu-ibu yang suka takut nih, aduh ke rumah sakit sekarang gimana ya gitu kan, masa pandemik kayak gini ya mungkin bisa dibawa ke puskesmas atau posyandu terdekat. Tapi kalau aku sih nyaraninnya langsung ke dokter anak supaya bisa di screening awal lebih cepat ya. Ya Betul, dok ya. betul banget. Betul sekali. Betul. Jadi, Oke. Ya gimana dok? ya udah cukup. Tapi Ibu Bilkis kalau stres ingat ada hubungan batin anak. Jadi kalau ibunya terlalu stres nanti anaknya juga bisa stres. Apalagi yang ibu baru melahirkan ya, itu ada studi memang kalau tingkat stres pada ibu juga bisa menyebabkan juga bayinya lebih misalnya mudah lebih kolik, kemudian gangguan yang bayinya tumbuhnya juga tidak optimal. Jadi nggak usah stres karena kenapa, bayi atau anak akan dikontrol oleh tubuh dokter anak setiap bulan, dan itu adalah tahap-tahap yang memang yang saran saya harus diikuti. Kenapa? Biar nanti kalau ada terlambat atau apa bisa langsung kita intervensi dini. Jadi nggak usah khawatir, kita akan dampingi terus. Mau dokter anak dimanapun, yang penting adalah kontrol teratur. Dan ingat, punya buku kontrol, nanti saya tunjukkan ada buku yang memang biasanya semua orang punya tapi nggak sadar tuh buku ada. Kadang-kadang nah itu dia. Nah itu dia. Itu yang kadang-kadang, Bu dibaca gak bukunya ini? Ada ya dok ya di situ ya. Nah itu yang kadang-kadang suka aduh saya tepuk jidat. Selama ini jadi disimpan aja Bu. Iya dok, disimpan aja selama hamil doang. Iya itu dia ya. Oke. Nah itu tuh edukasi seperti itu ya dok ya, yang kadang-kadang miss as a parent gitu, as a ibu. Betul. Apalagi karena terlalu sibuk ya mungkin ya. Oke. Tapi benar banget tadi yang dokter bilang, maksudnya adalah jangan segan-segan untuk selalu kontrol ke dokter sebulan sekali sampai umur 2 tahun. Sebenarnya kan itu kan ada di imunisasi juga ya dok ya. Betul. Untuk imunisasi juga kan sebenarnya 1 bulan sekali, boleh dibilang 6 bulan awal tuh itu kayak yang bisa tiap 2 minggu sekali gitu ke dokternya. Sebenarnya itu ada maksudnya juga ya. Betul, untuk melihat. Jadi kalau datang ke dokter anak, sekarang kan lagi pandemi, walaupun Ikatan Dokter Anak Indonesia memperbolehkan, ya nggak apa-apa deh, nggak imunisasi dulu, tapi tidak boleh terlalu lama, harus mencari waktu yang kondusif. Dokter Aman kan sudah mengeluarkan rekomendasi, harus mencari waktu yang kondusif untuk mengejar imunisasi yang terlambat, dan tidak ada kata tidak terlambat imunisasi. Dan pada saat imunisasi, sayangnya adalah kadang-kadang suka hanya imunisasi saja, tapi mintalah ke dokternya, dok, gimana perkembangan dan pertumbuhan anak saya? Itu pertanyaan yang wajib ditanyakan. Jadi kita dokter anak akan meluangkan waktu sekitar 15 menit dan maksimal 30 menit. Selain imunisasi juga dilihat udah gak sesuai gak ya dengan perkembangannya, dan itu akan kita catat dan kita plot ke kurva-kurva yang memang perlu untuk misalnya bengkak kepala, berat badan, dan tinggi badan. Dan nanti pada saat pandemi ibu bisa melakukan pemantauan di rumah nanti hari Sabtu deh. Gimana sih hari Sabtu lagi ngelihat pemantauan perkembangan anak saya? Wah, ada tulisannya nanti di sini harus ke dokter. Nah, itu kita akan bahas hari Sabtu. Siap. Pokoknya kupas tuntas di hari Sabtu. Di hari Sabtu dan hari Minggu ya, Dok ya, kupas tuntas semuanya. Jadi sekali lagi untuk pertumbuhan perkembangan aku wrap up sedikit. Perkembangan dan pertumbuhan itu harus sinkron. Lalu jangan segan-segan untuk selalu minta cek lingkar kepala. Terus udah gitu jangan panik, intinya itu ya dok ya, dari semuanya. Sebagai ibu jangan panik. Kalau misalnya anak ada perkembangannya ternyata belum bisa ini, segera langsung ke dokter anak aja. Dan harus rutin ke dokter anak di 24 bulan ke bawah. Paling enggak sebulan sekali untuk men-screening anak-anak ibu ini udah terpenuhi belum secara pertumbuhan gizinya maupun perkembangan mental dan otaknya ya dok ya. Ya, betul sekali. Ya. Jadi jangan takut buat imunisasi, karena di Medika Antapani juga sudah menetapkan protokol kesehatan
Jadi tinggal WhatsApp aja ke Medika Antapani. Kalau di Medika Antapani tinggal WhatsApp aja. Apa namanya, mau ke dokter anak, mau imunisasi, nanti akan diberitahukan jadwalnya dan mengikuti protokol kesehatan tentunya. Semua dokter yang di Medika Antapani juga menggunakan APD, dari mulai resepsionis, satpam, semuanya menggunakan APD. Juga itu buat yang di Bandung. Nah, kalau yang di Jakarta ya boleh ke klinik anakku ya, Dok ya. Di klinik anakku juga bisa melayani imunisasi dan screening juga gitu. Jadi nggak usah khawatir, di masa pandemik ini pastinya semua tenaga kesehatan juga akan mengoptimalkan pelayanan dan mengoptimalkan kesehatan semuanya. Ya. Iya Dok ya, setuju. Oke Dok, kalau gitu terima kasih banyak ya Dok ya. Nggak kerasa ini udah sama-sama. 1 jam kita bareng-bareng Ya? sampai nggak kerasa kan Dok? Iya. Nah, apa namanya, kita akan ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya Dok ya, di webinarnya. Jadi kalau misalnya yang belum join untuk webinar stimulasi dan refleks perkembangan anak, ini boleh banget join, masih ada slotnya kebetulan. Apa namanya, bisa langsung DM ke klinik anakku BSD ataupun DM ke Medika Antapani, atau bisa di WhatsApp juga, nanti akan diinfokan lebih lanjut di IG kita. Jadi makanya pantengin terus IG-nya Medika Antapani dan klinik dokter anakku. Oke Dok? Ya, terima kasih ya. Terima kasih banyak ya Dok ya. Iya. Sama-sama. Ditunggu ibu-ibu hari Sabtu sama Dokter Afli. Ya, terima kasih ya Dok. Sampai ketemu lagi hari Sabtu. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore.